Anak yatim angkatan 2015 lagi reuni. Anak-anak yatim 2015. Berarti 10 tahun yang lalu ya. Udah pada gadis-gadis, udah pada bujangan ya. Pada reuni foto yang udah diberangkatin umroh, apa pada ngumpul. Salam buat Pak Haji, saya jadi sedih. Ada yang satu kue kuda Pak Haji, Kasri Macam Kuda, si Nabila. Oh iya, ayo, yuk duduk. Ayo duduk. Ini Pak. Sini duduk, ayo Ibu. Duduk situ Bu. Sini Bu. Tinggal di mana? Di Sunterjaya. Oh iya, sehari-harinya apa? Sehari-harinya saya kerja, istri jualan. Sehari-harinya apa? Sehari-harinya saya karyawan Pak. Di apa Pondok Indah. Oke, Ibu apa sehari-harinya? Saya jualan makanan Pak. Jualan makanan. Iya. Apa tuh makanannya contohnya? Kayak soto ya, ayam bakar, ya, seblak gitu Pak. Oke, di Suntar, Iya di Danung ya. di Danau. Iya. Nah, yang tahu RDAI siapa dulu, Bapak apa Ibu? Saya lagi di Jawa. Apa? Saya kan buka usaha di Jawa ceritanya Pak. Usaha apa? Dia jualan kayak gitu, seblak, nasi goreng ya, ayam bakar lah. Saya kan malam-malam gitu. Saya ngeliat Pak Haji gitu, terus saya langsung gitu loh Pak, buka YouTube. Pertama saya ini apa-apa, terus kesempatan anak saya kan ada, cuma tidur di dalam, saya di kamar. Saya setel aja sampai pagi gitu, baru saya tahu oh gitu. Nah kan, habis itu saya ngasih tahu suami saya. Suami saya kan kerja di Pondok Indah, kalau malam kan jaga warung. Saya kasih tahu, Mas doain Pak Haji kayak gini-gini. Dia bingung, ini doa apaan ya? Kok isi saya jorok-jorok ngirimnya gitu Pak. Mas dipahamin dulu, kamu setelin yang YouTube Pak Haji ini sampai tuntas, jangan dipotong. Kalau udah ini baru ngerti, saya bilang gitu Pak. Habis itu terus dia udah ngerti, terus langsung diajak ke sini. Saya kan di Jawa, ya udah dok kita langsung ke Pak Haji, langsung ke sini. Saya 5 kali belum ketemu Pak Haji, baru kali. Oh udah 5 kali. 5 kali ya? ke sini. Iya. Iya. Puasa 2 kali, minggu ke 1 2 kali. Ke sini saya kerjain kearifan lokal dulu Pak Haji. Iya, apa yang udah Bapak praktekin ilmu RDAI itu ada hasilnya apa? Coba cerita. Yang Deketin pertama mic-nya. istri saya Pak Haji, Ya. itu kan dia udah ngamalin di waktu di Jawa. Deketin mic-nya. Buka usaha di Jawa itu dia ada orang anaknya sakit, beli seblaknya istri saya sembuh. Nah ini berkat ngamalin Pak Haji dari kearifan lokal itu. Praktekinnya gimana coba? Yang mana yang dipraktekin coba? Saya ini Pak, itu Cerita, kan deketin waktu mic-nya. itu saya ini ya Pak, lihat di YouTube. Saya praktikkan aja yang di YouTube yang celana dalam itu sudah direndam kan Pak. Iya. Habis itu direndam semalam, terus saya buat ngelap sama nyiprat-nyipratin di situ gitu, terus sama makanan gitu sih saya langkain. Saya kan belum paham ya, ini ngerti saya aja yang lihat itu aja Pak. Saya langkain gitu. Terus Ibu cerita ke Bapak pengalaman praktekin ilmu RDAI. Iya. Oh. Nah sekarang nih Bapak sama Ibu jauh-jauh dari Sunter, Bapak dari Ibu dari Jawa ke RDAI maksain sampai 5 kali. Apa hajatnya kalau boleh tahu? Ya, Maksain. Maaf Pak Haji, saya sudah dari kecil hidup susah Pak Haji. Dari kecil. Iya, capek kerja. Capek Iya. kerja. Umur sudah 55 tahun. Oh berarti lahir tahun 70. Betul, bulan Mei besok 55 tahun. 55 tahun. Ibu usianya Saya udah 52 ya. 52 tahun. Iya. Berarti udah 56. 56 tahun. Berarti lahir tahun 69. Iya. Oke. Nah, ini Bapak sama Ibu bisa nikah
Ketemu di mana kalau saya boleh tahu? Sunter Pak Di Haji. Sunter juga Pak. Terus punya Lagi- rumah ya di situ juga depan rumah. Lagi di mana? Lagi ngapain? Atau lagi apa? Atau lagi apa? Nih depan yang rumah saya, tadi kan sekarang ada di rumah saya ada tukang bakso, saya kan beli bakso ini ya, nongkrong suka godain saya. Terus saya cuma pikiran saya, rumah itu siapa tahu rumah itu nanti jadi rumah saya ya. Kenyataan saya nikah sama dia, terus rumah yang saya bilang itu jadi rumah saya. Wow, tepuk tangan dong. Ya, itu Ucapan adalah doa. doa. Tahun 90 itu Pak. Tahun 90. Ya. 90. Saya pas lagi menginjak di Jakarta, ini suami saya juga lagi nginjak di Jakarta di daerah situ Sunter gitu loh Pak. Ketemu saya. Sunternya di mana? Sunter Jaya. Sunterjaya. Ya, dia habis pindahan langsung ketemu saya. Jadi langsung masuknya kenal dari gitu. Sumur Batu atau dari mana? Dari Kemayoran Pak Haji. Ya Mayoran, Daerah Wisma Atlet loh Pak, deket. Hah? Wisma Atlet yang di Sunter itu loh Pak. Oh, Wisma Atlet. Ya, Oh. rumah saya deket Wisma Atlet. Oh, iya iya. Iya. Jadi waktu itu ibu beli bakso. Iya. Ya. Terus Ini juga baru pindah Pak dari Damri pindah ke situ ketemu saya langsung godain. godain sampai 2 tahun baru nikah. Aduh. Saya Kalau godain boleh gini. tahu nih Pak. Saya godainnya gini Pak Haji. Kan di situ ada tukang bakso selalu berseri. Bang, kalau beli bakso jangan dikasih mangkok, kasih kumis. Tukang bakso tukang kumis. Terus lama-lama ya jadi kenal gitu Haji. Kalau boleh tahu kok Bapak godain ibu, apa yang tertarik dari ibu kalau saya boleh tahu pada Kayaknya saat itu? keibuan Haji. Wah cantik kok, kajiannya keibuan langsung. Cantik? Iya cantik menurut saya. Wow. Di tahun 90 ya? Iya. 90. Kalau sekarang? Sekarang cantik juga. Nikahnya 93 Pak, jadinya Apa? pacaran 2 tahun. Nikah 93. Iya pacaran 2 tahun. Pacaran 2 tahun. Iya. Iya. Dulu pada saat tahun 90 itu usia ibu umurnya baru 21 tahun. Iya, nikah hampir jalan 24. 24 ya, Iya, baru nikah. 21. Iya. Itu langsing apa udah gembrot kayak begini? Langsing Pak Haji. Langsing. Masih 60 cm pinggangnya. Ya Pak Haji. Makanya Bapak Iya. terngiang-ngiang pengen memiliki ya Iya Pak Haji. di saat itu ya. Iya Pak Haji. Di tahun 90 ya. Iya Pak Haji. 90 umur 20 tahun ya. Pinggangnya baru 60 cm ya. Iya. Kalau boleh sekarang berapa pinggangnya Pak? Udah gendut. 80 kan. 80 lebih. Iya, tapi bisa kok kalau mau langsing. Saya di bawah kan punya anjing herder. Kejar-kejar lagi. Kok tahu? Suka denger ya YouTube saya. Iya. Hah? Iya Pak, sering nyetel terus. Bu, kalau boleh tahu, selama pacaran 2 tahun, ibu kok tertarik sama bapak? Apa kelebihan bapak? Kok ibu bisa milih ini? Ini Pak, masalahnya saya itu terus terang ya Pak, pendekatan cowok-cowok itu banyak yang suka saya. Masa saya mau suka gitu, bayangan itu datang, jadinya saya nggak jadi suka. Giliran ketemu dia itu udah nggak ada bayangan lagi gitu. Oh, berarti dia sejenis jin ya? Nggak tahu gitu, pokoknya magribet gitu. Tadinya aku masuk ke rumah sih gitu, jadi nggak suka gitu. Cuma saya kan nggak pernah nyakitin cowok. Cuma saya menjauh aja gitu. Gitu Pak, terus ketemu ini kok nggak ada bayangan lagi gitu. Tadinya saya juga nggak mau Pak, kan tua saya. Iya. Lagi ditembuknya kita pacaran, enggak ah, kamu kan seperti saudara aja, seperti adik saya aja, saya anggap adik saja gitu. Nah dia datang terus, nganter kerja terus saya, jalan kaki lagi Pak nganternya. Berdua. Sampai 2 tahun naik angkot ke Ancol. Kemana-mana berdua. Iya diantar naik angkot, saya kan kerja di Indofood dulu. Oh, Indofood, Ancol. Iya setiap hari Dekat arah mau arah Jalan Lodan. Iya ya situ Pak, iya. Hmm. Diantar terus sampai teman saya, tuh pacarmu itu sekalian suruh masuk kerja deh di sini, nungguin di masjid kata dia gitu.
Kalau saya belum ganti baju belum pulang. Wow. Selama 2 tahun tidak lengket bener ya. Iya Pak Haji. Iya. Pak, Saya Pak Haji. apa yang bikin Bapak kok pengen nempel mulu nih ke Ibu di tahun 90-an? Selama 2 tahun apa tuh Pak yang bikin mau lengket mulu? Apa Pak? Ya, saya pernah jatuh cinta tapi ya sekedarnya aja. Cuma kalau ketemu ini kayaknya saya udah mentok gitu Pak Haji. Kan dia udah tunangan Pak, dia Iya. tahunya. Apa? Aku juga dibohongin, ini udah tunangan tahunya Pak. Oh, dibohongin. Nah, terus saya putusin kan. Terus akhirnya mertua saya datang nemuin saya ke kosan. Saya suruh balikan sama dia gitu. Sebenarnya saya nggak mau kalau karena orang tuanya nyuruh ya udah saya ikutin. Karena aku udah kesel, dia kan nggak bilang saya kalau dia udah tunangan gitu. Saya kan orang jauh jadi kan nggak ngerti. Oh iya Itu. iya. Pokoknya dulu tahun 90 di umur 20 tahun Ibu langsing dah ya. Langsing ya Pak Haji. Bohai dah ya. Iya. Montok dah ya. Iya Pak Haji. Oke. Nah jadi hari ini maksain berdua ke RDAY udah 5 kali bolak-balik. Ini yang ke-6 Pak Haji. Hah? Ini yang ke-6. Ini yang ke-6 ya. Apa hajat utamanya kalau saya boleh tahu? Apa hajat utamanya? Hajat Sama Mas utamanya saya. pingin kaya raya Pak Haji. Oke. Selain itu ada lagi? Ada anugerah yang diselesaikan Pak Haji. Berapa utangnya? 500 jutaan Pak Haji. Nah kalau boleh tahu utangnya kemana kalau saya boleh tahu dulu? Buat beli ini Pak, bangun rumah, sisanya buat beli tanah kemarin di Jawa, terus mau buka usaha di Jawa. Karena saya kenal, sekarang saya pengen belajar ilmu ADR, jadinya yang di Jawa kan ngontrak pas kemarin itu, makanya saya nggak kesini pas habis kontrakan kan Pak, saya urusin dulu barang-barang saya pulang ke Jawa kemarin. Jadi saya biarin fokus ke Jakarta sama bapaknya gitu, bapaknya bilang gitu. Jadi di Jawa nggak usah nambah kontrakan Dok, kalau udah habis kita biarin sama-sama di Jakarta, kata bapakku gitu Pak. Nah kalau saya boleh tahu nih, utang 500 juta pakai jaminan apa enggak? Pakai Pakai Pak Haji. Jaminannya apa? sertifikat yang disunter, yang disunter. yang di rumah itu. Oh yang disunter, Iya. dijaminin. Iya. Oke. Jadi yang disunter udah dibangun nih, udah direnovasi. Udah Pak. Oke. Jadi yang tinggal disunter sekarang siapa? Anak-anak. Anak ya kita semua Pak, sama anak-anak. Iya. Oh anak berapa semuanya? Anak 4, yang udah nikah 3, tinggal 1. Oh anak 4. Iya. Cucu Yang 3. cucu. 3. Iya. Oke, bos terangin bos. Yang 3 bos, 1, 2, 3 terangin, dijabarin. Tukeran sama punya ibu, bos. J, benerin J, Mike J. Jabarin 1, 2, Ya. 3. Selamat Bapak Ibu. Ya, yang pertama bersyukur dulu diberi. Bapak tanya dulu Jawanya mana? Juga Jawabannya pundi? Klaten. Klaten. Tulung. Klaten Pedan. Medan. Oh, terima kasih mriko. Nggih. Oh, nggih. Sunda. Bapak Sunda. Ya, Karawang. Oh, Kerawang. Pedan. Dekete sing cor bajan niku Lah Batur. Batur lewat mriku to sing mriku melih Batur nggih Pedan Cawas ya Pedan siap nanti mriku kok gak betah teng Pedan oleh betah teng betahe teng Pundi. pundi Sunter Sunter betah pun mboten nanti mulai teng Pedan berarti Ya, sering mantuk kan kesenten mama. oh mama itu Makanya dia wingi kula rencana usaha ten griyan niku ceritane masa anak kabeh ning Jakarta kasihan yang ipar, makanya kula ten Jawi sadean nama ngurusin mama. Enggak taunya ini mamanya juga pengennya pulang nang omahe dhewe ya wis lah. gak betah dia Heeh. ini Akhirnya, "Mbak Nenu nang Jakarta ya, nang Jakarta
juga nggak betah, ya udah kemarin dipulangin. Pulangin lagi. Pas Oke. puasa Lebaran kurang 2 minggu dipulangin. Siap. Iya. Saya menjabarkan Iya. poin-poin yang disampaikan Pak Haji secara umum. Iya. Nanti sabdanya dari Pak Haji. Iya. Ya, saya secara umumnya, kuncinya nanti tetap di Pak Haji. Iya. Oke. Jadi begini Pak, bahwa untuk bisa mencapai hasrat, mencapai hajat Bapak Ibu yang dihajatkan tadi, itu kunci utamanya adalah kita harus bikin takjub Allah. Iya. Kuncinya begitu. Iya. Bikin takjub kepada Allah. Kenapa? Supaya Allah juga akan bikin takjub kepada kita. Iya. Apa yang tidak mungkin menurut pemikiran kita, menurut angan-angan kita, kalau Allah berkehendak, pasti yakin Allah akan mengabulkan hajat kita. Amin. Dasarin nih gue. Iya. Yang pertama, yang perlu menjadi landasan kita adalah kita harus mampu legowo, lapang dada, menerima ketetapan takdir Allah Iya, Pak. saat ini dan kedepannya, Iya. ke belakang yang sudah-sudah. Jangan diungkit-ungkit kesedihan kita. Kenapa saya kok masih harus punya utang 1,5 miliar? 1,5 miliar sama 500 juta banyak mana, Pak? Sama, Pak. Oh, sama. Iya. Kenapa saya kok suatu malah punya hutang 1,5 miliar? Itu pasti sudah kehendak Allah. Sudah, kita tinggal menjalani saja. Kita bersyukur. Kenapa? Berarti kita dipercaya. Iya. Kita pas tanda tangan dulu kan Iya. syukuran. Iya. Alhamdulillah, cair, Cair. tanda tangan. Potong entok. Potong entok. Iya, syukuran. Mau beli apa, Pak? Beli apa, Bu? Anak-anak beli apa? Syukuran. Lupa bulan depan harus ngangsur. Iya. Iya, itu berarti kita jadi orang baik. Seperti itu Allah juga seperti itu. Kenapa Bapak Ibu dipercaya oleh bank untuk diberi pinjaman uang berapa dulu? Pertama 1 miliar. Enggak, pertama kan itu 350. Saya buat bangun sama buat beli tanah. Sisanya buat beli kendaraan bapaknya. Motor, mobil. Mobil. Mobil apa? Taruna. Hah? Taruna. Taruna. Iya. Cash apa kredit? Cash. Cash, Kan Pak. pakai pinjaman uang itu. Iya, cash. Jadi walaupun pinjam itu semuanya ada manfaatnya gitu. Iya, Pak. iya, iya, manfaatnya tidak Masih sia-sia, ada, ya. masih ada. Ya, jadi nanti kalau mobilnya Taruna, nanti kalau lulus pangkatnya Letnan 2. Dua. Amin. Jadi perwira nanti ganti ya. Iya. Harus Jadi Kapolsek. Iya. Ya. Seperti itu juga Allah. Iya. Kenapa Bang bisa memberikan uang 350 juta, kemudian melepaskan lagi jadi 500 juta iya. totalnya? Karena Bang takjub, karena Bang percaya bahwa Bapak Ibu bisa dipercaya, Amin. punya karakter yang Amin. baik. Iya. Salah satu itu ilmu perbankan yang pertama kali yang dinilai bukan jaminan. Iya. Ya dinilai apa? Karakter. Iya. Jaminan nomor yang kelima. Iya. Kolateral. Iya. Jaminan nomor sekian.
Demikian juga Allah. Kalau Bapak Ibu menunjukkan kepada Allah bahwa Bapak Ibu bisa dipercaya Allah, diberi rezeki, disalurkan ke saluran yang benar, pasti akan ditambah. Amin. Dipercaya bank dari 320 nambah enggak? Ditambah jadi 500. Begitu juga Allah, kalau Allah sayang nanti bentuknya tidak lagi menjadi pinjaman, tetapi bentuknya benar-benar yang sering disampaikan Pak Haji. Amin. Rezekinya, uangnya itu bukan uang dari pinjaman, mobilnya bukan uang cicilan, sertifikatnya tidak harus sekolah, tidak harus kerja keras. Amin. Tetapi sudah dengan kerja langit duduk rezeki datang. Amin. Amin. Caranya terima ketetapan Allah yang pertama. Contoh real, kenapa kita harus terima ketetapan Allah? Saat pertama kali ibu pinjam di bank dikasih 100 juta, awalnya bener 50 juta paling mahal. Saya minjemnya langsung. Pak, dari udah lama, udah 97. Ada 20 Mulainya. tahun. Mulainya 5 juta buat beli rumah. Makanya kan gitu kan. 5 juta. Maksudnya saya tadi itu kalau Bapak Ibu saat dipinjemi bank 5 juta saat itu Ibu inginnya 50 juta, Ibu tidak menerima, Ibu protes, Bapak protes ke bank. Gak mau saya 5 juta. Ngapain 5 juta? Saat itu protes namanya. Tidak menerima ketetapan bank. Karena sudah dianalisa, oh mampunya Bapak Ibu saat ini baru 5 juta. Iya, karena butuhnya juga buat bayar sesuai rumah sesuai dengan kemampuan, kebutuhan. Iya, begitu kebutuhan. juga Allah memberikan rezeki kepada Bapak Ibu juga demikian. Pertama apa? Terima ketetapan Allah. Tidak boleh mengeluh, menggerutu atas tambah tua atau tambah banyak utangnya. Udah terima dulu, alhamdulillah, percaya bang, dan sekarang masih mampu bayar, masih lancar. Amin. Masih gitu. lancar. Masih amin. lancar, kalau perlu tambah lagi ya. Dengan kita menerima ketetapan Allah, kita tidak akan menyalahkan diri sendiri, tidak menyalahkan istri, tidak menyalahkan suami. Gara-gara bapak lu tuh, saya kan nggak mau pinjem, ngapain harus nambah lagi? Dulu saya betulnya kan nggak mau, dipaksa-paksa untuk pinjem, untuk ikut tanda tangan. Ujung-ujungnya nanti kita pasti akan menyalahkan Allah. Allah, saya maunya bukan pinjem begini, maunya uang tunai. Protes. Betul? Yang kedua, ini menjadi landasan kita agar menjadi manusia yang kuat. Allah. Karena ilmu dasar ini harus dipegang kokoh agar ilmu berikutnya kuat mencengkeramnya, tidak goyah. Amin. Tidak goyang. Ilmu yang kedua, menghindarkan diri dari sifat yang negatif, sifat busuk, sifat jelek yang tidak disukai oleh Allah, termasuk tetangga, saudara, teman-teman sesama kita juga tidak suka kalau kita punya sifat 18 yang diformulakan Pak Haji itu. Jadi sifat jelek itu banyak. Tapi formula yang dibikin Pak Haji yang terbiasa ada di dalam kita, gampang menjelaskannya, itu 18 itu. Jadi bukan sifat jelek itu bukan 18 itu saja, bukan.
termasuk sifat yang di luar itu juga harus dihindarkan. Minimal itu pasti sifat jelek yang lain akan hilang. Caranya bagaimana menghilangkannya dan kenapa kok harus dihilangkan? Karena syarat memenuhi hajat Bapak Ibu untuk rezeki datang, uang datang, bukan kita yang ngejar uang. Kata Allah harus bersih diri, hati harus bersih. Buktinya apa? Allah mensyaratkan akan menambah harta itu harus mohon ampun. Syaratnya itu Allah benar begitu bilang, ada di Quran surat Nuh ayat 10, 11, 12. Fakultus taghfiru rabbakum innahu kana ghafaro. Aku katakan kepada mereka, mohon ampunlah kepadaku, sungguh Dia Maha Pengampun. Ada 5 bonus. Saya terjemahkan yang satu saja yang menjadi hajat Bapak Ibu saat ini. Apa itu? Wa yumditkum bi amwalin, kata Allah begitu. Pasti, niscaya kalau kalian datang kepadaku mohon ampun sehingga hatimu jadi bersih, tidak busuk, maka kata Allah di ayat yang ke-12 itu, akan aku lipat gandakan hartamu. Itu janji Allah. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian mobilnya sekarang Taruna, alhamdulillah, rumahnya sudah 1000 meter. Berapa meter, Bu? 55 Alhamdulillah. 55 meter. 55 meter. Alhamdulillah, Pak. Alhamdulillah, ya. Ibaratnya jelek-jelek rumah sendiri. Iya, ya syukur dulu ya. Alhamdulillah. 55 meter segini ada. Manja, Pak. Kecil, Pak. 5 kali 10. 11 apa itu sama dapat 13 kalau nggak salah. Kali 13. Tingkat ke atas. Jalan. 3 lantai ya. Tingkat ke atas. Iya, Pak Haji. Oh, tingkat, ditingkat ya. Oh iya. Wah, Pengen lebarin nggak Luas. bisa. Dilebarin nggak bisa. itu kayak promosinya susu berarti. Ya. Iya. Promosinya susu, tumbuh itu ke atas, jangan ke Iya. samping. Iya. Nah, ini tumbuhnya ke samping, Pak. Kemarin. Iya. Iya. Ke samping dulu. Tapi Tadinya kan dulu waktu gadis langsing. Oh iya. Kalau nggak langsing nih nggak kepincut. sampai ngelahirin 4. Lahir 4, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, saya mana tadi dilipat gandakan harta oleh Allah. Syaratnya hatinya bersih. Buktinya apa? Disuruh mohon ampun. Disuruh mohon ampun. Dilipat gandakan. Mobilnya Taruna besok bisa menjadi ditingkatkan oleh Allah. Amin. Amin. Jadi kayak Pak Haji Robicon, Haji Amin. Pasiro, Amin. gitu kan, ditingkatkan. Amin. Kalau sesuai dengan tadi berarti dari Taruna jadi perwira, nah gitu. Terus rumahnya dari 550 meter 50. Oh 50 meter ya minimal ditambah 0 jadi 500 Amin. meter kan begitu. Iya. Itu artinya ditingkatkan, dilipat gandakan Amin. hartanya oleh Allah. Amin. Syaratnya apa Bu Bau? Harus beribadah, Hatinya tidak boleh busuk, Iya. harus bersih. Iya. Dari sifat-sifat busuk yang di formula Pak Haji ada berapa? 18 minimal. Iya. Nah, cara membersihkannya, Ibu, cara membersihkannya satu, Bapak Ibu
jalani dengan sholat tobat dari 18 itu. Diniatkan satu persatu, satu-satu niat. Saya niat sholat sunat tobat 2 rakaat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena saya suka gundah. Allahu Akbar, Fatihah sampai salam 2 rakaat, dapat 1 salam. Sampai ke yang terakhir 18, saya niat sholat sunat tobat 2 rakaat karena Allah SWT, karena saya suka muka suntuk, tidak ada senengnya, wajahnya tidak enak dipandang. Itu karena rangkaiannya dari pertama. 18 itu dilaksanakan, dipraktekin di antara maghrib sampai dengan isya. Yang pertama. Yang kedua, berarti 18 salam ya. Yang pertama maghrib sampai isya. Masih ada kesempatan kan maghrib isya, tidak kalau pas longgar. Pas enggak, masih kena shift pagi sore. Dan saya dari pagi sampai dari jam 9 sampai jam 6 kerja. Sampai jam 6. Ya. Kemarin sih latihan jalanin ini semua. Habis sholat isya. Sholat isya sampai jam 10. Ya. Terus tidur, bangun. Jadi diusahakan yang 18 ini antara maghrib sampai dengan isya selesai yang 18. Tapi kalau pas saat itu ada aktivitas yang tidak mungkin, ya fleksibel, tapi diutamakan, diusahakan. Kecuali pada waktu itu Bapak punya hajat lain, waduh ini sinetronnya pas maghrib, pas bagus ini, harus nonton sinetron, kalah nanti. Suami saya perjalanan pulang masih OTW. Oh ya, nanti ini kan. Sampai rumah. Jadi pulang pergi naik apa? Motor Pak Haji. Naik motor. Jadi perjalanan 1 jam. 1 jam. Itu yang 18. Dari sifat 18 itu Bapak Ibu ada pilih yang paling melekat di hati Ibu, yang susah banget, sifat yang dominan, yang dominan di dalam diri Ibu Bapak, apa itu kira-kira? Ini banyak semuanya nih. Oh, banyak semuanya. Jengkel, mancing jengkel, ini bawel, ini cerewet nih. Oh. Ini cemberut. Yang mancing jengkel suami apa istri? Ya, termasuk saya, kadang-kadang anak. Iya. Ya dah. Itu yang utama 5. Dicari Bapak ya. Misalkan jengkel, mancing jengkel, bawel, cerewet, apalagi satunya cemberut 5. Dari 5 ini Bapak Ibu jalani sholat tobat masing-masing 10. Ada yang jengkel, ya sudah, jengkelnya 10 kali salam sholat. Jengkel aja 10 kali salam, biar bener-bener luntur. Betul. Nanti ada yang bawel lagi. Ini boleh tidak berurutan, jadi tidak harus, berarti kan 10 jadi 50. Ini tidak harus 1 kali waktu, boleh dicicil antara habis subuh sampai dengan malam hari, mau tidur atau habis tidur, dipersilahkan. Habis subuh juga boleh. Habis subuh ya boleh, setelah saya maghrib isya itu kan jualan Pak, kadang pas lagi rame. maghrib sampai isya rame-ramenya.
sekalian mandi malam itu loh Pak, kadang. Tahajud. Itu Iya, tahajud. saya langsung kadang Sholat tobat. tobat. Cuma sholat tobatnya belum Terinci. tadi itu dua rekan masuk pergi kan jaga warung lagi, balik lagi ke warung gitu. Oh iya. Kalau suami saya mah kan di rumah. Saya kan warungnya jauh Pak dari rumah. Iya. Yang di Sunter. Ya, ini. Iya. Saya kan rumahnya di dekat Wisma Atlet, terus belakang saya di danau Pak. Oh. Di dekat hotel Sunlight. Oh. Jadi saya kalau pas mau jam 12, pulang dulu, mau mandi. Hotel Sunlight berarti dekat Podomoro. Nah, Iya. rumah saya dekat Podomoro Pak. Karena kalau datang danau, sini kan rumah saya ini danau 1 terus Podomoro Pak. Oh. Jadi lewatnya ya Podomoro itu Pak, saya jalan Jadi, setiap hari. jadi kalau ditanya rumahnya mana Ibu? Podomoro. Ya, Nah, Podomoro gitu. setiap hari. Dari situ. Ya, bisa Ibu ya, jalannya tetap dipraktekin, diatur waktunya lah ya. Yang penting dalam sehari semalam waktu-waktu utama kalau diusahakan. Kalau tidak paling utama Bapak Ibu sehari semalam berarti bisa sholat taubat 68 salam. Tadi kan 18 ditambah 5 10 10 10 10 50 jadi 68 salam, 68 kali sholat taubat. Nanti hasilnya pasti akan luar biasa. Karena sholat taubat ini sudah dipraktekkan oleh pasien Pak Haji yang sudah terdahulu, sudah lama dan cairnya sangat luar biasa. Sehingga ini ditularkan kepada Bapak Ibu sekarang ini supaya bisa mengikuti jejak beliau. Pasien saya 2011 cair 200 miliar. Ibu Bapak juga harus bisa. Ya, lanjut. Ya, itu jadi motivasi kita bahwa ini sudah ada yang meraktekin. Kalau orang luar juga ada, namanya Pak Nasrullah, itu cair 21 miliar. Kalau asli tamu orang RDAY itu malah 200 miliar. Dan itu sholat tobatnya juga sama, dipaksa sama Pak Haji. Harus sholat tobat, harus bersih hatinya dari sifat busuk. Karena apa? Karena kata Nabi, ingat, di dalam tubuh manusia ini ada segumpal daging. Apabila dia itu baik, maka seluruh tubuh jadi baik. Tapi kalau dia busuk, maka seluruh tubuh jadi rusak. Apa itu? Namanya Hati. hati yang harus kita jaga kebersihannya. Hati bapak, hati ibu nggak boleh busuk, terutama ke anak, mantu, besan nggak boleh, nggak boleh. Kalau busuk, ya udah busuk semua. Punya motor cicilan, enggak, motor saya nggak cicilan, tapi tahun second, bukan motor baru. Punya rumah, tapi suratnya di bank. Nah, saya nggak mau. Jadi nanti pulang dari sini, ibu sama bapak nggak boleh busuk. Busuk tuh kayak gimana sih Pak Haji? Nasehatin anak. Oh, nasehatin anak nggak boleh, nggak boleh. Karena ngerinya kita nasehatin anaknya nggak nurut, kita jadi jengkel. Benar Pak Haji. Iya. Gitu. Betul. Kok betul? Ya kalau kita ngasih anak kan kadang kan nggak ini Pak. Nggak diterima. Ya nggak nerima. Iya, nanti kalau Ibu praktekin yang disarankan Pak Haji, rumahnya melebar. Amin. Jadi 550. Yang melebar tidak Ibu saja ya, rumahnya juga harus ikut melebar nanti. Ya. Sekarang orangnya dulu. Orangnya dulu yang melebar. Iya, ya. Jadi kenapa kok sifat baik yang harus ada di dalam diri kita itu yang dikehendaki Bapak Ibu tadi, agar
rezeki yang mengejar kita, bukan kita yang mengejar rezeki. Contohnya apa? Contoh, kalau bapak ibu pengen megang kupu-kupu, bapak ibu ngejar, satu capek, butuh waktu panjang, bisa nggak kepegang. Kalau kepegang pun kupu-kupunya jadi rusak. Bulu sayapnya kan dipegang pasti rusak. Tapi kalau kita pengen menikmati warna-warni kupu-kupu, caranya adalah menanam taman bunga. Tanam taman bunga di hati kita, bukan taman bunga yang busuk. Kalau hatinya busuk, kupu-kupu nggak datang, rezeki nggak datang. Tapi kalau taman bunganya harum semerbak, kupu datang. Kita tinggal menikmati, duduk manis, nggak usah lari-lari. Datang kupu-kupu. Taman indah tuh maksudnya hati gembira. Hati gembira, hati senang, rezeki datang. Tapi kalau hati sedih, rezeki pergi. Rezeki pergi. Hati busuk tuh hati sedih. Hati busuk tuh hati sedih, rezeki pergi. Tapi kalau ibu hatinya senang, rezeki datang. Ya. Itu otomatis. Terakhir, jadi sifat busuk sudah dijelaskan Pak Haji ke siapapun, terutama di ring 1 istilahnya Pak Haji. Anak, 1, mantu, cucu, besan. Ring 2, tetangga, ada teman kerja, rekan kerja, pelanggan yang datang beli ke ibu. Bapak lagi naik motor, kecipratan mobil kalau hujan, nggak boleh bapak nyumpahin. Bapak naik motor, Betul. ada lobang, kena genangan air hujan, mobil lewat, cerot, bapak kena, nggak boleh bapak nyumpahin, itu hati busuk. Itu yang bikin hajat lemot. Justru dengan bapak kena air semprotan mobil, bapak nyumpahin, pasti saya nanti punya mobil, punya supir. Harus bicelangnya punya mobil, punya supir. Jangan punya mobil doang, nyupir sendiri pegelino. Betul? Ya kan? Iya. Punya mobil, punya Supir. supir. Saya alhamdulillah dari bujangan sampai hari ini masih punya supir. Nggak pernah nyupir sendiri walaupun bisa nyupir. Jadi punya mobil, punya supir. Jadi Ya. bapak turun, mobil yang parkirin supir. Yang penutupnya pasti Bapak Ibu, Pak Haji, ini kan sifat yang berat untuk dihilangkan. Ini kan manusiawi sekali Pak Haji. Bukan, itu kata Allah bukan sifat manusia seperti itu. Kalau sifat manusia itu harus menyerap sifat-sifat Allah, Asmaul Husna, Ar-Rahman, Ar-Rahimnya Allah, kasih sayang. Kita enggak mendendam, membenci, memusuhi, memarahi, kata Pak Haji tadi, menasehatin. Ar-Rahman, Ar-Rahim Allah kita serap sifat-sifatnya. Kalau itu sifat setan, dendam, kesumat. Nah, caranya gimana? Tadi itu dengan yang pertama dengan cara apa tadi? Mohon ampun. Penutupnya caranya dengan unek-unek. Tahu Pak ya unek-unek? Nah, ganjalan yang ada di hati terhadap istri, terhadap suami, terhadap anak, menantu, di dalamnya juga ada cucu, pasti bikin jengkel. Jengkelnya jangan ditahan. Kan saya tidak boleh jengkel, kata Pak Haji. Tahan. Jadi penyakit dalam nanti malah. Ungkapkan, keluarkan. Tadi sudah disinggung Pak Haji dengan cara menyumpahin. Sumpahnya sumpah serapah yang jelek dikeluarin dari hati kita, lewat mulut kita keluarkan.
kita tarik energi positifnya untuk hajat terkabul kepada kita. Contoh, Bapak ada yang bikin jengkel menantu, selonong boi naik ke lantai 3, Bapak Ibu lagi santai-santai di lantai 1, nggak nyapa, nggak apa, tahu-tahu naik aja, terlintas jengkel. Jangan diungkap langsung, nanti bisa berantem sama menantu. Iya, Bu, kalau begini terus, padahal ke sana maksudnya. Ya, ngomongnya ke ibu. Bu, kalau dia begini terus, pasti bulan ini saya dapat uang 10 miliar. Contoh nih, contoh. Nanti kembangkan sendiri ya. Contohnya begitu. Dia lewat, tapi kita nyampaikannya bisa saja ke ibu. Bu, kalau dia begitu terus, nah ini contohnya. Kesel sama mantu, lampiasin ke istri. Ya, istri kita jadiin tumbal. Bahasa apa sih? Tektok. Tektok, arambol. Arambol. Kalau kita mukul ke sana, mentok, ada penghalang. Ya. Kita ban, dos. Diban. Tahu kan karambol? Iya, Pak. Ya. Diban, ngeban. Jadi kita maunya ke menantu yang baru lewat bikin kesel, kita baru istirahat, baru datang, selonong boinya apa juga enggak. Kesempatan tuh istri kita jadiin tumbal. Teriakin ibunya, Bu, begitu terus sifatnya nggak berubah-berubah, besok pasti saya dapat uang 10 miliar. Itu tunai, Pok, langsung 10 miliar dibayar kontan sama Allah. Tanpa harus kerja. Ucapan adalah doa, seperti sumpah serapahnya maling kundang. Seperti ibu 90-an sudah nyumpahin itu jadi milik saya, rumah jadi milik. Nah, Terus yang sebelah juga begitu, Pak. Saya mikir gini, ya Allah, kalau memang ini nanti jadi rumah saya lagi ya, itu dibeli sama siapa-siapa nggak boleh, Pak. Sama saya disuruh ngutang. Kan ya Allah, rezeki dari mana aja ya Allah. nah nanti ibu nyumpahin nih Bapak. Coba disumpahin Bapak sekarang. Mumpung dia. Nggak apa-apa kan, Pak? Nggak apa-apa. Iya, ini kan latihan. Saya sumpahin ya, Pak. Coba. Keras, emosi. Jeleknya Bapak, Jeleknya dikeluarin. Bapak kalau ngomelin saya terus, biarin saya bisa punya mobil. nah, Mobil itu loh yang aku suka itu, apa itu Fortuner. mobil Fortuner. nah kayak gitu. Itu nggak sekali, Bu. Diulang-ulang sehari 9 kali, setiap hari. Bapak dijadiin pelampiasan ibu nggak apa-apa. Ini kan anggap aja kita kayak main sinetron. Iya, Pak Haji. Tapi kan terkabul. Amin. Diulangi lagi. Nanti jadi milik itu rumah sebelah. Itu nanti Fortuner jadi milik. Nanti orang rumah, tetangga, semuanya terheran-heran. Kok ibu bisa punya Fortuner tuh? Ya karena sumpahin itu tanpa harus beli. Nggak apa-apa kan, Pak? Iya, nggak apa-apa, Pak. Nggak Baik, Pak apa-apa. Haji. Tapi dengan emosi ibu ya, greget. Jadi pada saat terlintas Bapak pada saat Mancing nyumpahin jengkel. Bapak terkaget-kaget ya. Iya. Bapak kaget, kalau nggak bisa. Karena kan ini kita spontan. Spontan, ya. Terkabulnya juga spontan. Tanpa harus nabung tapi punya Fortuner. Tanpa harus nabung tapi punya Fortuner. Lanjut. ya, kalau ketiga-tiganya ini sudah dijalankan ibu bapak secara istiqomah dengan dibangun dengan keyakinan yang bulat, keras, biar nendang. Penutupnya untuk itu semua Bapak Ibu, kan ada dua. Kita bikin takjub Allah itu dengan ibadah ekstrim dan sedekah ekstrim. Tadi itu rangkaian yang kita jelaskan dari 1 sampai ke 3, itu rangkaiannya adalah rangkaian ibadah.
hubungan kita dengan Allah dan hubungan kita dengan manusia kita jaga. Jadi hablum minallah wa hablum minan nas, katanya begitu. Jadi hubungan baik itu dengan Allah dan dengan manusia, dijaga hatinya. Yang tiga. Nah, bentuk realisasinya adalah dengan sedekah ekstrim. Ekstrimnya apa? Sedekah itu dalam keadaan yang lapang maupun sempit. Sebentar ya Pak. Iya. Ya, saya lanjut dulu ya. Ya, jadi kalau ini sudah kita lakukan, harus ada pendorongnya yang melipat gandakan harta kita, itu termasuk sedekah. Karena sedekah satu tolak balak, yang kedua melipat gandakan harta. Di surat Al-Baqarah ayat 261 Allah mengibaratkan orang yang bersedekah itu seperti biji tumbuh 7 tangkai, masing-masing tangkai berbuah 100. Jadi satu biji jadi berapa berarti? 700. Itu hitungan normalnya. Tapi di penutup ayatnya Allah akan melipat gandakan kepada siapapun yang Allah kehendaki. Jadi hitungan normalnya begitu. Tapi kalau Allah melipat gandakan, bisa jadi 1000 kali, bisa jadi 2000 kali, bisa jadi 1.000.000 kali. Terserah Allah. Put charger put. Terserah Allah. Nah, caranya ya sedekah dari pendapatan kita. Orang kita ngasih bunga bank aja ikhlas, ya kasih bunga bank ikhlas. Nah, kita bisnis dengan bank sudah, kita tingkatkan lagi bisnis sama Allah. Sedekah subuh kemana? Ke anak yatim. Anak yatim yang terkumpul setiap hari mengucapkan, mengaminkan hajat kita. Salah satunya di RDAY, Ibu yang ketahui. Berapa saja, tapi rutin. Boleh setiap hari, boleh seminggu sekali di depan. Berapa saja Ibu? Contoh 100.000 contoh. Contoh 50.000 contoh. Ibu kali yang gampang itu 100 lah ya, nanti Ibu naik turunnya 100. Oh, seminggu sekali. Berarti sedekah subuh untuk 7 hari 700.000. Minggu berikutnya sedekah subuh untuk 7 hari. Evaluasi, oh ini kok 100, sekarang omsetku naik jadi 1.000.000, jadi 2.000.000, terus naik. Sedekah karena akan mendorong, meningkatkan omset usaha kita, meningkatkan pendapatan kita. Naiknya ini bisnis dengan Allah seperti itu. Yang kedua, ada namanya di RJAY itu sedekah Jumat Barokah, potong sapi. Kenapa kok potong sapi? Itu ayatnya kan surat yang terpendek. Inna a'toina kal kausar, sungguh telah aku beri nikmat yang banyak kepadamu. Allah mintanya 2. Fasolli, sholat, dan
fasholli li robbika wanhar, dan motong, mengalirkan darah. Wanhar, kita tidak harus korban. Jadi berkorban itu mengalirkan darah. Kalau kita nggak bisa seekor sapi, fasilitas yang di RDAY bisa patungan mengalirkan, disebut hajatkan untuk mengalirkan, memotong, panhar, memotong aliran darah biar membawa bala kita terbawa, menghadirkan rezeki kepada kita. Kenapa dipotong darahnya mengalir? Darahnya tidak dimakan, penyakit semua keluar lewat darah ini. Jadilah dagingnya bisa dinikmati. Itu surat terpendek paling suka dibaca kalau sholat, tetapi prakteknya berat. Ya, latihannya ini anggap latihan kita sementara. Potong sapinya patungan dulu 1 juta ya, ini lumayan. Kalau hajatnya sudah gede seperti tamu yang lain, potong sapinya sendiri. Itu Bapak ya. Oh, niat ya, ya, biar tambah greget lagi. Pasti nanti di privat yang kedua Bapak Ibu kesini, tarunanya sudah lulus, ganti Fortuner. Gitu ya, ada perkembangan, konsul dengan Pak Haji. Ada pertanyaan? Monggo silakan. Dari yang 3 diterangin tadi, mana yang susah dipraktekin? Apakah menerima takdir Tuhan? Apakah hati yang busuk? Apa nyumpahin hajat terkabul? Dari yang 3, ada gak yang susah kalau dipraktekin dari yang 3? Kalau saya pribadi nggak ada yang susah, pasti Nggak ada ya? Berarti dari sini nanti Bapak langsung praktekin ya? ya, pasti. Tapi Maunya saya sifat busuknya tuh nggak boleh ada. Pengganggunya tuh biasanya ring 1, anak, mantu, besan, atau ring 2 tetangga, ipar, sepupu. Nah, ring 1 orang tua biasanya. Nah, coba jangan. Kedua, nyumpahinnya itu diulang-ulang sehari 9 kali, nggak bisa sekali. Jadi ibu nyumpahin siapapun, boleh dalam hati, boleh spontan. Kalau spontan kan sama pasangan hidup nggak akan berantem dong, anggap aja latihan, lagi main sinetron untuk hajat terkabul. takut berantem. Iya, dong pasti berantem. Gak mau saya, ini aja. Sama suami istri. Ya, saya sama anak. Fauji, awas. Kalau Fauji main air, Papa punya mobil Robicon. Awas. Kalau Fauji main air, Papa punya mobil Hummer. Awas. Kalau Fauji main air, Papa punya mobil Toyota Alphard Velfire terbaru, NIK 2025. Nah, itu saya punya semua. Nanti ntar saya sama anak saya bontot sama ini. Iya. Yang suka ngomong sama anak kan cepet. Nah. Lalu mama tak punya mobil nih. Betul. Sebutin mereknya ya. Iya. Dan kata-katanya punya ya, bukan Punya. kebeli. Punya. Kalau kebeli kan mesti nabung. Iya. Punya. Punya. Terus apa lagi? ini Pak Haji, kalau masalah ibadah istri saya kan kurang. Saya juga nggak bisa baca Quran. Nggak apa-apa. Biasa kalau orang badannya mekar emang baca Qurannya dalam nggak apa-apa. Hafalan Pilatin. Nggak apa-apa. Pastinya amal ini saya yang menjalani Pak Haji. Karena kalau istri kan memang kurang ibadah. Iya. Itu saja. Nggak apa-apa. Pokoknya maunya saya yang 3 aja nih Bu Pak. Ya, Nerima takdir Tuhan, pasti. hatinya nggak boleh busuk, Ya, pasti. nyumpahin untuk hajat terkabul. Ini aja. Bisa nggak? Pasti bisa. Harus bisa. Bisa. Mulai dari sini sekarang, nanti kurang dari sini, Ya, pasti. sampai rumah langsung praktek. Besok praktek lagi, besok praktek lagi, besok praktek lagi. Pak Haji, dari yang 3 ada gak sih prioritasnya?
Yang kedua tadi, yang prioritas. Apa tuh? Tidak boleh punya hati busuk. Salah satunya apa sih Pak Haji hati busuk? Bangunin anak tidur. Anak disuruh sholat subuh, nggak boleh. Takutnya kalau kita bangunin, kita oprak-oprak pintunya, dia jadi kepancing jengkel. Nah, nggak boleh. Tapi kita langsung ke Allah. Terima kasih Allah. Allah udah gerakin hati putra saya tercinta untuk sholat subuh. Nah, langsung. Jadi langsung direct langsung. Ada lagi? Apa? Haji, saya kan di alat kelamin saya itu ada. Apa? Kalau bapak dan ibu udah praktekin 3, gugur tai lalatnya. Nah, nggak ngaruh. Yang penting 3. Netral. Ada lagi? Saya kan di pekerjaan, saya kan kalau seandainya. Kok ibu tahu alat kelamin bapak ada tai lalatnya dari mana? Dulu tuh suka cerita. Tapi saya dengerin di YouTube, Pak. Oh. Bapak kan pernah dengar saya. Enggak, ibu tahu. Kok ibu tahu kalau suami punya tai lalat? Dia yang cerita. Oh, ibu belum periksa? Ya. Terus? Ini Haji, apa namanya? Saya kan kerja perjalanan jauh, pasti usianya sholat habis. Kalau dicicil misalkan 2 rakaat, sholat taubat bisa nggak? Bisa. Pokoknya gini Pak, beranggapan semuanya gampang. Jangan bilang susah. Aduh, saya begini ya. Namanya ngeluh, Pak. Iya, setuju. Itu udah pinter. Ini udah. Berarti nggak salah pilih. Walaupun bom karet. Ya saya sudah jalanin ada hampir 2 bulan Pak Haji saya sholat Iya. ini. Ya. Cuman kan saya belum tahu udah saya jalanin aja gitu ya. Iya, nggak apa-apa. Ini kan dengan Latihan. maksain privat 10 juta, Bapak jadi tahu. Iya Pak Haji. Dengan privat 10 juta, Bapak jadi tahu. Iya. Saya salut kemarin tukang loh Pak. Tukang batu ya. Tukang batu. Terus ada lagi Parkir. Satpam dan parkir. tukang parkir Pak. Tukang parkir di Karanganyar, di Pasar Baru Karanganyar. Itu dia maksain sedekah 10 juta privat. Coba bayangin tukang parkir. Dia nonton YouTube saya, dia kumpulin dari uang parkirnya di Karanganyar, Pasar Baru. Iya, Pak. Dia privat tuh 10 juta. Salut saya kemarin. Bapak jangan takut. Nanti Bapak pasti diganti sama Allah. Dan nanti yang terkabul privat lagi yang kedua, privat lagi yang ketiga. Terus pengen privat, Pak. Iya, jadi kita enak diskusinya enak. Gak banyak orang. Iya. Tapi kalau banyak orang, kita lagi ngomong apa, ini nanya, nggak mau saya. Udah begini aja. Iya, Pak. Ini Pak Haji saya biasa bilang tadi saya udah capek kerja. Iya. Saya pengen Uang datang sendiri. dengan sendiri apa yang Pak Haji sering bilang di YouTube. Iya. Yang saya perhatiin itu aja. Iya, uang harus datang sendiri. Kan belum dipraktekin. Iya. Terutama nyumpahin. Jadi sama sifat busuk nggak boleh dilanggar. Terutama ke anak, mantu, sama besan, sama orang tua, sama mertua. Ya, otomatis pesan juga nggak ini pasal agak jauh, jadi memang nggak ini hubungannya memang baik aja. Boleh. Tapi bisa gak yang sifat busuk jangan ada? Iya, ya Pak. Saya usahain. Pasti bisa. Harus bisa ya. Iya, pasti bisa, Pak. Paksain ya. Oke? Set, terkabul. Cair 10 miliar. Cair ya, 10 miliar ya. Amin, Pak. Punya Fortuner ya. Iya, Ya. amin. Terkabul ya. Ini sebenarnya. Kasih uang bibit sama centong keramat Pak buat manggil duit kayak Haji Marco. Pak Haji boleh ini, Pak. Boleh? Saya kan
kalau mau fokus gitu berhenti kerja boleh atau tidak, atau saya, Boleh, boleh, boleh. atau saya cuti dulu gitu supaya Cuti dulu, Bapak praktekin dulu ilmu saya. Jangan buru-buru keluar dulu, praktekin dulu. Praktekin dulu. Nanti kalau sedikit-sedikit ada uang masuk, nambah lagi, baru Bapak resign keluar. Ya, jangan keluar dulu, praktekin dulu ya. Oke? Sip. Praktek ya. Iya, Pak. Ini kalau nyentong itu setiap hari apa gimana? Setiap hari kalau pas lagi di warung lagi iseng, Oh iya. di rumah lagi iseng. Nyentongnya ini kan Bapak Ke dalam. Gini. Oh gini, masuk, Ya, masuk. iya. Nyentong ini nggak boleh di teres, takutnya kelihatan tetangga. Ini loh Mas masuk. Iya, ke dalam. Bisa? Bisa. Oke, terkabul ya. Amin. Ya. Ini kalau tertukar nggak apa-apa nih Pak Haji. Nggak apa-apa, nggak apa-apa, nggak apa-apa kan suami istri. Nggak apa-apa. Mulai besok apa Jumat besok? Ini mulai kita datang ini nih nanti malam Nanti malam aja. Bisa. bisa Ya. Praktek ya. pasti. Boleh. Saya video call dulu sama tamu saya ya. Ya. Sudah selesai kan? Ya, boleh. Terima kasih. Ya, Boleh. praktekin ya. Praktekin. Kabul. Assalamualaikum Pak Haji. Ya. Haji.